Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kembali lagi di acara Lentera Ahlul Bait. Pada episode kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang tokoh sosok dari kalangan Ahlul Bait. Nah, dalam hal ini yang pertama kali terlintas di hati saya, yang pertama kali terlintas di pikiran saya, kalau saya dimintai tentang siapa sih sosok dari Ahlul Bait yang mungkin bisa dikisahkan, bisa menjadi motivasi, inspirasi dan apapun itu, maka yang terlintas di benak saya adalah beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Murabbi Arwahina wa Ajasadina. Ya, beliau adalah guru kita bersama, suri tauladan kita bersama, seorang sosok yang sangat luar biasa, guru, ayah, pendidik, dan berbagai macam sifat-sifat yang baik yang tentunya beliau ambil dari kakek beliau, yaitu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekilas tentang biografi beliau. Jadi beliau adalah anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husain Baharun dengan Hubabah Fatma Bakhobazi. Beliau lahir di kota Sumeneb pada 11 Juni 1934. Beliau adalah sosok yang memang dididik oleh ayahnya, oleh Al-Habib Ahmad, ya, untuk cinta terhadap ilmu, suka terhadap ilmu, dan senang berdakwah. Dan pasti setiap anak luar biasa itu tidak mungkin lepas dari sosok orang tua yang luar biasa juga, terutama dari seorang ibu, karena doa ibu itu lebih baik daripada doa 100 wali. Maka beliau tumbuh dewasa, ya, belajar dengan ayah beliau Al-Habib Ahmad Baharun, juga belajar dari keluarga kakek beliau, ya, dari ibu beliau, dari Syekh Ahmad Bakhbazi, dan juga dari paman-paman beliau yang lainnya. Bahkan pernah dikisahkan beliau ini ketika di masa mudanya ingin belajar dari salah satu paman dari ibunya. Maka paman daripada paman beliau ini, ya, memberikan waktu, ya, entah itu memang beliau tidak bisa di waktu lain atau sedang menguji beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Jadi beliau mengatakan kepada Habib Hasan, "Wahai Hasan, kalau kamu mau belajar kepada saya," saat itu beliau mengajukan balaghah, beliau ingin mendalami tata bahasa Arab. Akhirnya pamannya mengatakan, "Ya tidak apa-apa, tapi jadwal saya padat, saya bisa mengajarimu setiap jam 2 malam saja." Nah, jadi mungkin itu juga sebagai arahan untuk sebagai beliau mujahadah. Maka beliau akhirnya menyanggupi hal tersebut dan berjalan pembelajaran beliau itu setiap jam 2 beliau sudah datang kepada pamannya. Nah, jadi beliau tumbuh dewasa, ya, dan pada akhirnya pada tahun sekitar 1966, ya, beliau berdakwah ke kota Pontianak, ya, ke Pontianak. Di sana beliau berdakwah sambil berdagang. Nah, sebenarnya bukan berdagang, lebih tepatnya beliau menjadi juru foto. Nah, karena di saat itu fotografer itu langka, tidak seperti sekarang. Jadi beliau berdakwah sambil menjadi juru foto. Jadi macam-macam, ya, cara dakwah beliau itu macam-macam. Di antaranya yang kita dengar, ya, kisah-kisah ini dari para alumni, juga dari para orang-orang yang dulu, ya, berada menyaksikan langsung bagaimana Ustadz Hasan berdakwah di kota Pontianak. Bahwasanya Ustadz Hasan ini biasanya kalau mau mengambil foto, ya, jadi kalau ada orang janjian dulu, mungkin orang dulu kan, kapan foto pasti beliau itu mengambil waktu yang dekat-dekat dengan waktu sholat. Hampir sholat duhur, hampir sholat asar, dan seterusnya, pasti dekat itu. Jadi tujuan beliau itu di mana para pelanggan tadi itu datang menemui beliau, beliau akan sibuk sedikit, lalu dengar azan, pasti beliau itu mengajak untuk, ayo kita sholat berjamaah terlebih dahulu. Nah, jadi itu dakwah pertama kali beliau. Beliau melihat
salat itu dan wudhu mereka, nah, mengajak mereka salat berjamaah, dan setelah salam Ustadz Hasan ini Abu Hasan menyempatkan untuk sedikit memberikan ilmu, sedikit berdakwah, sharing tentang ilmu. Jadi itu adalah metode dakwah beliau. Lalu pada tahun 1970, ibu beliau menelpon meminta beliau untuk kembali pulang ya, agar beliau dakwah di Pulau Madura atau di Pulau Jawa. Maka beliau kembali pada tahun 1970, dan 2 tahun setelah itu ya beliau berdakwah di Madura, dan 2 tahun setelah itu tepatnya 1972 beliau berdakwah ke salah satu kota ya, tepatnya di Malang, di Kabupaten Gondang Legi, di Desa Ganjaran. Di sana beliau berdakwah dan mengajar di beberapa pesantren, di salah satunya adalah pesantren rintisan Kiai Yahya Sobrowi yang sampai sekarang masih berdiri dan ada, yaitu Yayasan Rodotul Ulum. Dan lalu beliau ini juga dikenal ya, dan banyak kesaksian dari para ulama, para habaib, para alim pada zaman beliau, dan banyak juga yang mengisahkan sampai kepada kami murid-muridnya, kepada putra-putra beliau, kepada alumni, kepada murid-murid beliau juga yang masih sebelum beliau merintis Pondok Darul Dakwah ini. Banyak juga kesaksian daripada di tempat kami di sana ya, tempat saya, di rumah saya itu di Desa Ganjaran di Gondang Legi sebelum beliau merintis. Banyak kesaksian bagaimana sifat-sifat Al-Habib Hasan bin Ahmad, sifat-sifat mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini ya, juga yang banyak menggambarkan, banyak orang mensaksikan bahwasannya beliau ini insya Allah ya, tapi kami yakin, kami sebagai murid, saya pribadi saya sangat yakin bahwasanya beliau ini termasuk adalah waliul abdal. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya inna abdala min ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathritis shalah wala siyam walakin bi sawhawatin nufus wa salamatis sudur wa rahmatu bi kulli muslim. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, sesungguhnya di antara wali-wali abdal, di antara wali-wali Allah SWT ada yang namanya wali abdal. Dan wali abdalku ini, kata Rasulullah SAW, mereka ini tinggi derajatnya kelak ya, akan masuk surga ya, bukan semata-mata, bukan hanya karena banyak sholat dan banyak puasanya. Ya, sholat banyak, puasa juga banyak, itu pasti ya. Orang-orang soleh, orang-orang wali dekat dengan Allah, yang dicintai Allah, itu pasti. Cuman ada hal penting, ada sifat khusus, sir rahasia khusus yang Allah berikan kepada mereka ya, sifat-sifat mulia yang bukan sekedar sholat dan puasa yang Allah lihat. Itu memang banyak, luar biasa, tapi ada hal yang lain yang bisa kita jadikan pelajaran, kita jadikan motivasi, kita jadikan suri tauladan. Yaitu diantaranya yang pertama adalah sakhawatin nufus, dimana biasanya para wali-wali abdal itu memiliki sifat royalitas ya, punya jiwa royal, dan itu sangat-sangat ada pada sosok ya, murabbi arwahina ya, orang tua kita bersama, guru kita bersama, suri tauladan kita bersama, itulah Habib Hasan, Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dimana saya berulang kali dengar ya, mendengar langsung, mendengar kisah dari putra-putra beliau, dari para alumni juga ya, dimana di antara Ustadz, yaitu Ustadz Rodi ya, atau juga kita kenal dengan Ustadz Bukadi ya, beliau pernah mengantar Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini. Kalau di waktu malam, biasanya di waktu-waktu tertentu beliau ini keluar ke alun-alun Bangil ya, di waktu malam, di mana di sekitar alun-alun Bangil pada saat itu ya, sampai sekarang juga ada, tapi mungkin saat itu masih lebih banyak ya, di sekitar alun-alun Bangil itu, di mana banyak tukang becak. Nah, jadi beliau keluar di waktu malam, di mana tukang becak itu biasanya sedang istirahat ya, sudah istirahat, sudah lelah mungkin, terlelap di becak mereka di depan itu. Nah, jadi Ustadz Hasan ini keluar membawa uang ya, tebal, yang isinya mungkin berapa lembar, banyak, 5 ribuan. Tapi ini sebelum krisis moneter ya, mungkin sekarang ya setara lah dengan 50 ribu. Jadi pada zaman itu sebelum tahun 2000-an ya, sebelum krisis moneter, beliau keluar pada malam hari. Nah, jadi beliau memberikan 5 ribu, setiap orang itu yang tidur taruh di kantongnya, kalau bisa taruh di sebelah tangannya, taruh, dan itu tidak sekali dua kali, dan itu menjadi rutinitas beliau di waktu-waktu tertentu. Dan saksinya masih ada. Dan mereka pun, orang-orang yang di Bangil lah, terutama orang-orang becak itu benar-benar sadar, mereka pun menjadi saksi, dan mereka tahu ketika Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini meninggal, maka mereka tidak lagi mendapatkan uang itu.
Nah, disitulah mereka sadar ya bahwasannya yang memberikan mereka setiap malam yaitu sedekah sir, yang mana dikatakan sedekah sir tudfi ghadabar rabb, ya bisa memadamkan amarah Allah SWT. Itu pun kalau Allah SWT sedang marah kepada kita lah, orang seperti kita. Tapi kalau beliau kan tidak. Beliau hanya memantik lebih ridho dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama ya, kisah yang pertama yang bisa kita ambil daripada sifat beliau, yaitu sakhawatin nufus, orang yang memiliki sifat royalitas. Kisah yang lain yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran ya, yang berkaitan juga dengan mungkin solusi dari permasalahan hidup kita. Beliau ini pernah mengajarkan ya, dan saya ini juga mendapatkan cerita dari kakek saya ya, dari Al-Habib Ali Al-Jufri, juga dari alumni yang lain. Beliau pernah ikut ya, Ustadz Hasan ini pernah suatu saat keluar naik mobil ya, keluar naik mobil, jalan keliling ke Bangil, ke tempat-tempat sempit gitu. Akhirnya sampai beliau ini melewati lapangan ya, kayak tanah lapang gitu kosong, lihat ada anak kecil main bola. Akhirnya beliau mengatakan kepada yang sedang bawa mobil saat itu untuk berhenti dan mundur. Hanya beliau mundur, turun dari mobil, lalu beliau manggil anak kecil itu. Setelah dipanggil anak kecil itu, beliau memberikan sesuatu, entah itu uang, makanan ya, belum memberikan. Lalu beliau masuk mobil. Setelah selesai itu beliau berangkat dan beliau cerita. Jadi beliau cerita ya, dan mengatakan bahwasanya tentang apa yang beliau lakukan. Beliau berkata ya, jadi yang saya lakukan tadi itu adalah setiap saya butuh kepada finansial, jadi ada kebutuhan finansial yang bisa kita tiru ya. Jadi kita kalau ada kebutuhan finansial mendesak, kita ingin memiliki biaya untuk membayar sesuatu, hutang atau apapun itu, kita bisa mencontoh beliau. Beliau kalau sedang memiliki kebutuhan finansial, itu pasti beliau keluar untuk nyari anak kecil kayak tadi, lalu beliau panggil, beliau berikan sesuatu. Yang penting nyenengin anak itu, kata beliau. Kita senangi anak itu, namanya anak tidak punya dosa, kata beliau. Itu doanya pasti mustajab. Allah nggak mungkin menolak doa anak kecil. Nah, jadi bisa kita tiru. Kita beri uang lah 1.000, 2.000, atau kita kasih makanan apa saja ya. Mereka senang, kita belikan es, nah, lalu kita minta doa. Maka kita bilang mereka, doakan ya, semoga saya hutangnya lunas, doakan ya, semoga hajat saya ini, doakan ya. Nanti mereka bilang amin, iya. Nah, dan insya Allah itu akan menjadi cara untuk ya Allah membuka rezeki kita, untuk mempermudah dan memberikan solusi kita yang berkaitan dengan finansial. Jadi itu bisa kita ambil pelajaran bagaimana beliau mengajari kita, dan itu juga ajaran dari Rasulullah SAW. Itu juga dilakukan para sahabat cinta kepada anak kecil. Banyak sekali hadis itu. Laisa minna man lam yarham shaghirana, kata Rasulullah, bukan golonganku, jangan mengaku umatku kalau tidak bisa mencintai, mengasihi yang lebih kecil. Dan Rasul itu sangat suka anak kecil, dan itu pun dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat menjadi seorang khalifah ya. Kisah ini disebutkan di dalam syarah Arba'in Nawawi ya. Arba'in itu banyak, dan yang paling terkenal adalah Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Oleh karena itu disebut dengan Arba'in Nawawi. Nah, dan di syarahnya di Jawahirul Uliyah yang mensyarahi hadis kedua, di mana hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, di situ menceritakan sekilas tentang sosok Sayyidina Umar, yang mengutip bahwasanya Sayyidina Umar ini pernah ketika beliau menjabat sudah menjadi seorang khalifah, beliau itu bermain ya, sedang bermain bersama anak kecil. Ada beberapa anak kecil, beliau main di situ, main tanah, sehingga anak kecil ada yang di paha beliau, di riwayat ya. Lalu salah satu gubernur beliau ya, pemerintah beliau lah, datang dan mengatakan, ya Umar, wahai khalifah, ya khalifah ya, engkau sedang bermain bersama anak kecil. Nah, mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Umar ini peka, langsung menanyakan baik, bertanya balik, saya ingin tahu kamu kalau di rumah biasanya seperti apa. Akhirnya dia dengan bangganya dia mengatakan, loh, saya kalau di rumah, kalau pulang ke rumah itu loh, istri anak-anak langsung diam. Mereka semua itu takut sama saya, sangat hormat kepada saya saking takutnya. Maka Sayyidina Umar langsung memecatnya seketika. Karena Sayyidina Umar mengatakan, kamu kepada istri dan anakmu saja itu tidak bisa mengasihi, nggak punya rahmat, sampai mereka takut, sampai mereka terdiam. Bagaimana kamu akan mengurusi umat Rasulullah, sama anak aja nggak bisa rahmat? Nah, itu adalah gambaran bagaimana ya, ajaran Rasulullah itu memang mencintai kepada yang kecil, dan itu dilakukan dan ada kepada sosok Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu yang ketiga, yang berkaitan dengan hal yang sama. Hal ini dituliskan ya dan dikisahkan oleh almarhum guru kita bersama, al-maghfurullah, semoga beliau dirahmati Allah, yaitu Al-Ustadz Abdul Hamid Assegaf ya, di mana beliau pernah menulis dan mengisahkan
Ya, ada hal unik yang sangat mengenang bagi beliau, yang hingga beliau itu benar-benar berkat kejadian ini beliau berniat, ya, bersumpah kepada dirinya untuk mengabdi dan memberikan semuanya untuk agar bisa berjasa demi pondok ini sampai akhir, dan Allah mengabulkan itu. Dan semoga kita semua termasuk murid-murid yang diakui oleh beliau, dan kita bisa khidmah kepada beliau untuk beliau di pondok pesantren ini sampai akhir hayat kita nanti semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau pernah bercerita ya pada suatu saat ketika masuk krisis moneter, ya, pada awal-awal tahun 2000, di mana kebetulan finansial keluarga beliau ini sedang susah, termasuk yang susah kurang. Nah, jadi kadang bayaran mungkin menunggak dan seterusnya. Nah, jadi beliau merasa tidak enak. Maka perasaan beliau ini membawa untuk sebenarnya pengen izin untuk berhenti karena kasihan kepada orang tua di satu sisi karena finansial benar-benar susah. Cuman beliau tidak punya daya, ya, nggak sampai hati untuk izin meminta berhenti. Akhirnya beliau bercerita kepada orang tuanya tentang hal tersebut dan meminta agar orang tuanya menuliskan surat berkaitan dengan hal tersebut, mungkin untuk diberhenti agar boleh berhenti karena berkaitan dengan finansial dan seterusnya. Maka setelah menerima surat tersebut, ya, yang diberikan oleh beliau kepada Ustaz Hasan, setelah membaca tersebut, Ustaz Hasan langsung mengatakan kepada beliau, Ustaz Hamid, ya, anta auladi wa antumu auladi, kata beliau, ya, kalian ini, kamu ini anakku, bukan sekedar murid, ya, jadi kamu ini benar-benar dianggap sebagai murid, sebagai anak. Jadi beliau itu Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahru benar-benar, ya, melihat kita itu bukan sekedar murid, bukan sekedar titipan dari orang tua kita, tapi beliau benar-benar melihat kita sebagai anak. Beliau samakan kita dengan putra-putri kandung beliau. Oleh karena itu, sampai sekarang pun kita memanggil beliau itu Abuya. Abuya itu sebutan dekat dari Abi, Aba, Abuya. Jadi mungkin ada ayah kalau Indonesia, ya, ayahanda ini. Jadi Abuya itu adalah sebutan anak untuk memanggil ayah, tapi untuk yang dekat. Nah, itu kita diajarkan seperti itu, agar kita merasa bahwasannya beliau itu adalah kita karena beliau, ya, beliau dulu yang mempelopori kalau beliau itu memang benar-benar menganggap kita sebagai anak. Dan Ustaz Hamid bersaksi langsung bahwasanya beliau itu berkata kepada beliau, ya, kalian ini sudah benar-benar saya anggap anak. Dan demi Allah, kata beliau, saya tidak mengharap, ya, sedikit pun dari uang bulanan itu, enggak. Kalau bisa ya bayar, kalau nggak bisa ya tidak usah bayar. Jangan sampai berhenti karena nggak bisa bayar. Nah, karena tidak mungkin ada orang tua yang mau membiarkan anaknya itu untuk bayar kepada dirinya hanya untuk belajar, kan tidak ada. Dan itulah yang beliau terapkan. Beliau benar-benar nggak memikirkan finansial juga. Mau bayar ya bisa, ya enggak ya nggak apa-apa, yang penting itu belajar. Beliau ingin melihat putra-putra beliau, ya, kita sebagai murid-murid itu berhasil. Dan subhanallah, kata beliau bersaksi juga, uniknya, ya, beliau itu benar-benar melihat sosok Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahru itu bukan sebagai guru, tapi benar-benar beliau melihat sosok seorang ayah. Jadi beliau selama mondok di sini, setelah mengenal bagaimana pribadian Habib Hasan itu tidak pernah merasa kehilangan. Beliau seperti mendapat ganti dari sosok seorang ayah. Dan yang lebih unik dari itu, ternyata bukan hanya beliau yang merasakan bahwasanya saya ini sebagai anak, tapi semua juga merasakan. Dan itu bahkan, ya, lebih dahsyat lagi, setiap murid itu merasa saya yang paling dicintai. Pondok saya yang dicintai santai karena beliau saking, ya, dekatnya kepada anak-anak sampai bisa memberikan rasa cinta kepada anak-anak. Jadi itu adalah salah satu sifat yang luar biasa yang beliau miliki daripada sakhawatin nufus.